Selamat datang di video podcast Bisikan Orang Dalam. Kali ini hostnya gue Firman. Dan gue Hardi. Dan yang menarik hari ini kita memiliki narasumber seorang karyawati ya. Karyawati. Setelah kemarin di episode pertama kita mengundang 2 narasumber dari lembaga independen, dua-duanya pria. Betul. Hari ini kita refreshing sedikit ya Bang ya. Refreshing sedikit. Refreshing. Yang menariknya karena dia yang pertama seorang karyawati, ibu rumah tangga, dan dia bekerja di perusahaan digital telco terbesar di Indonesia. Digital telco terbesar di Indonesia. Betul. Nah, seharusnya para pendengar kita udah bisa nebak lah ya. Kira-kira perusahaannya apa. Tapi nanti mungkin yang bersangkutan akan menjelaskan lebih lanjut gitu kali ya. Betul. Dan mudah-mudahan di episode ketiga ini nanti narasumber kita akan bercerita terkait dengan pengalamannya bekerja di perusahaan tersebut. Oke. Pengalaman, gak cuma pengalaman sih sebenarnya. Kita berharap kita bisa tahu gimana akhirnya beliau ini bisa berkarir panjang di industri telco yang walaupun sekarang transformasi ya sepertinya. Betul. Dan gak hanya telco tapi digital provider juga gitu. Sesuai dengan tujuan podcast kita ya kan, Bisikan Orang Dalam. Karena sejatinya semua butuh orang dalam. Sulitnya mencari kerja. Ada hampir 10 juta Gen Z. Semakin sulit mendapatkan kerja di sektor formal. Minimnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya jumlah pengangguran. Lulusan sarjana hingga doktor ternyata sulit loh untuk mencari pekerjaan. 2025 susah cari kerja. Bisikan Orang Dalam. Selamat datang Ibu Ajeng. Terima kasih undangannya. Sama-sama. Terima kasih Pak Firman dan Pak Hardi. Baru kenal soalnya. Salam kenal ya. Baru kenal. Udah kenalan tadi di luar. Sekalian Udah briefing sempet sedikit. chat tapi cuma 5 menit ya. 5 menit. Kita langsung keburu masuk studio. Terima kasih banyak ya Bang Firman ya karena memenuhi undangan di weekend pula gitu ya. Meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Ibu Ajeng untuk datang ke podcast kita ya Bang. Betul. Manggilnya Mbak aja boleh nggak? Boleh. Gue udah kayak ibu-ibu ya. Tapi nggak kelihatan, tenang. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya Bang. Bener sih, setuju aku. Mungkin teman-teman pendengar juga nggak mengira gitu ya bahwa Mbak Ajeng ini sudah ada di mid level di dalam perusahaan yang saat ini dia tekuni. Betul. Gitu. Tapi mungkin ada baiknya kita kenalan dulu dong. Diri sendiri ya. Kenalin dulu dong. Silakan Mbak Ajeng untuk memperkenalkan. Oke, halo semuanya, saya Ajeng Wiyandari. Saat ini saya kerja di PT Telekomunikasi Seluler, Telkomsel, dan saya ini seorang salesperson. Salesperson. Itu clue-nya ya. Nanti mungkin nextnya detailnya nanti kita bisa ngobrolin lebih lanjut gitu selanjutnya. Tadi di Telkomsel ya? Telkomsel, ya. Telkomsel berarti spill kita tadi betul. Bahwa Mbak Ajeng ini bekerja di salah satu perusahaan digital telco provider terbesar di Indonesia. Valid berarti ya? Valid. Mungkin biar teman-teman biar dia tahu nih kira-kira mungkin ceritain dong kalau PT Telkomsel tuh perusahaan apa sih? Biar teman-teman bisa dapat gambaran. Mungkin secara general aja kali ya. Betul, karena mungkin teman-teman taunya Telkomsel ya by product telco gitu ya, connectivity. Tapi mungkin bisa dielaborate sedikit nggak kira-kira Mbak Ajeng? Telkomsel nih apa sih bergeraknya walaupun di industri telco tapi lebih ya mungkin nggak general banget gitu ya. Dikasih beberapa penjelasan yang mungkin teman-teman juga faktanya belum tahu tentang Telkomsel gitu. Silakan. Oke, mungkin sebagian besar orang-orang udah cukup well known sama Telkomsel ya. Karena memang market size kita kan udah lebih dari 50% gitu kan di Indonesia gitu. Telkomsel tadi udah sempat di-spill juga nih sama Mas Firman, sama Mas Hardi. Kita memang merupakan perusahaan telco provider digital terbesar dan terdepan di Indonesia gitu. Kalau mungkin dulu orang taunya Telkomsel tuh jualan pulsa gitu ya, benar-benar hanya mengcover kebutuhan basic connectivity gitu ya. Bisa telepon, bisa SMS, bisa internetan. Tapi sekarang beyond dari itu gitu ya, Telkomsel itu sudah transform menjadi digital telco provider gitu. Jadi memang Telkomsel itu sekarang produknya udah cukup variatif gitu ya. Kita udah punya digital connectivity, digital platform gitu. Jadi memang kalau mau tahu detailnya mungkin bisa langsung ke telkomsel.com atau di sosial media Telkomsel itu kita bisa dieksplor sama teman-teman gitu.
Tadi ngomongnya sales ya? Iya. Sales, iya. Sales. Berarti jualannya jualan apa tuh? Kebetulan aku tuh di B2B-nya, meng-offer solusi-solusi sesuai dengan kebutuhan pelanggan level korporat, gitu. Korporasi gitu, jadi korporasi. B2B, iya. Jadi salesnya bukan kayak yang kita lihat di beberapa ini ya bang ya, lingkungan ya kayak di perumahan gitu ya, ada outlet, counter, jualan outlet pulsa, gitu. voucher. Tapi ya. ternyata salespersonnya ini di enterprise, which is yang nge-provide solusi-solusinya Telkomsel ke pelanggan korporasinya Telkomsel. Betul. Sekilas aku pernah lihat di website itu kayak Telkomsel Enterprise ya. Betul. Telkomsel Enterprise. Telkomsel Enterprise bahkan udah ada di websitenya tuh khusus ya. Betul. Telkomsel betul. Enterprise, I see. Jadi teman-teman mungkin yang mau cari tahu lebih lanjut, spesifiknya untuk Enterprise ya bang ya, mungkin ya bisa visit di telkomsel.com juga, tapi mungkin spesifiknya bisa di Telkomsel Enterprise. Iya, tapi nanti kita akan dengar ceritanya dari Bu Ajeng ya. Kira-kira experience-nya kerjanya sebagai orang yang memberikan solusi kali ya. Solusi berarti ya ke perusahaan-perusahaan berarti ya. Solusi, ya. Oke, nanti kita bahas. Tapi kalau boleh tahu Mbak Ajeng, tadi kan salesperson gitu ya. As a title-nya sekarang apa? Kalau di Telkomsel nih? Aku itu manager public service and infrastructure, jadi menghandle around di atas 100 account yang memang secara line of business-nya itu mulai dari public service, transportation infrastructure, utilities gitu. Jadi memang cukup bervariatif dan sebenarnya itu bisa menjadi ladang belajar buat aku juga gitu ya, untuk bisa mengeksplor dan mendigging line of business yang cukup bervariasi gitu, dengan challenge yang pasti beda-beda lah gitu. Berarti Mbak Ajeng nih nge-lead sebuah tim ya, di bawahnya ada tim ya, beberapa tim ya. Oke, berarti lead dari salesperson yang ada di bawah, yang customer facing lah ya. Tapi Mbak Ajeng ini manajernya gitu ya. Udah berapa lama Mbak di Telkomsel? Waduh. Nah ini mulai ketahuan nih umurnya. Jangan nih, kalau kayak gitu nggak boleh. Aku spill ini aja kali ya. Kayaknya udah double digit deh. Double digit. Udah double digit ya, double digit awal. Boleh dong cerita sedikit, mungkin teman-teman pengen tahu gitu ya, awal karirnya Mbak Ajeng tuh di Telkomsel seperti apa. Mungkin cerita proses pertama kali masuk seperti apa, kemudian sebelum untuk mencapai di tahap ini gitu seperti apa gitu. Atau mungkin bisa ditambahkan dikit kali ya bang ya, bahwa telco company punya line of business atau punya lini bisnis enterprise ini kan mungkin baru ya. Maksudnya nggak dari awal telco ini berdiri pasti udah punya nih enterprise bisnis gitu. Nah kalau boleh tahu tadi awal karirnya seperti apa, dan apakah dari awal karir Mbak Ajeng ini udah di enterprise atau memulai karirnya justru memang di core-nya Telkomsel gitu, di retail, di retail, di jualan pulsa atau mungkin kartu prepaid dan lain-lain gitu ya. Mungkin bisa dijelasin juga kali ya. Oke. Aku tuh gak join di Telkomsel jangan kesebut tahun ya. Nanti di tahun 2000 sekian ya. Oke, 2000-an. 2000-an ya, 2000-an. Jadi memang sebenarnya background aku tuh dari banking. Aku sempat kerja around setahun di banking, dan tiba-tiba aku jump ke telco. Menurut aku itu suatu challenge yang yang baru buat aku gitu ya. Jadi di tahun 2000-an itu aku join di Telkomsel. Aku ngelamar seperti biasa. Oh, bukan jalur pro hire, bukan ya? Bukan. Jadi tuh aku inget banget dulu pas abis lulus kuliah, setiap lewat Wismul yang Gatot Subroto tuh aku selalu bilang, ini someday bakal jadi kantor gue. Oh sekarang kantornya di Wismul? Wismul ya? Enggak, sekarang udah gak di Wismul. Dulu kan masih di Wismul kan. Sekarang udah di Telkom Landmark Tower, gabung sama parents kita. Memang kita diajarin dulu dari kecil gitu memang. Jadi kalau pengen sesuatu kita harus berdoa, salawat gitu ya. Iya, salawatin. Jadi ketika baru tren sekarang deh. Gak dari dulu deh kayak disalawatin itu. Oh iya. Jadi tuh gitu, kayak law of attraction gitu ya. Terus itu yang nge-trigger aku sampai akhirnya udah deh gue bikin CV gitu ya. Pada saat itu udah hand carry langsung ke resepsionis. Aku lupa tuh lantai berapa. Oh serius? Jadi datang ke resepsionis? Iya. Oh. Bener-bener walk in. Mbak permisi aku mau titipin CV aku dong gitu. Ditujukannya ke gitu ya? HR gitu. Terus gak berapa lama, karena aku masih kerja di salah satu perusahaan banking gitu ya. Iya. Aku ingat banget tuh di tengah-tengah meeting aku ditelepon sama HR, disuruh dateng, terus interview dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya aku keterima. Dari awal karir aku di Telkomsel sampai sekarang itu aku belum kemana-mana. Aku masih di subdirektorat yang sama.
Di kota Jakarta masih kota ya. Jakarta, Alhamdulillah. di HQ gitu ya. Dan dulu tuh belum jadi sales. Justru aku tuh sebagai supporting sales ya. Jadi lebih ngebikin, memformulasikan activity salesnya apa aja. Terus on ground activationnya apa, eventnya apa, sales toolkitsnya apa, budgeting, pokoknya apa yang dibutuhin sama sales secara end to end, produknya gitu ya. Itu coba diformulasi di tempatku gitu. Dan aku pun juga sebagai counterpart gitu yang nge-bridging dari B2B gitu ya pada saat itu di CAM, di Subdircam dengan beberapa divisi lain atau subdir lain seperti Brandcom atau Corcom gitu, karena memang di tempatku itu relatednya sama dua hal tadi gitu. Nah udah tuh long the way gitu ya. Itu mungkin aku kayak hampir 2/3 karir aku di Telkomsel tuh emang aku tuh sebagai support team gitu ya. Sampai pada akhirnya tahun 2021 aku di challenge gitu. Lu mau nggak ke sales gitu? Waduh. Yang kecil lah ya, kecil lah ya gitu ya. Iya, karena kan udah tahu end-to-end journey-nya juga gitu. Jadi memang sebenarnya blessing juga sih, karena surprisingly ternyata passionate juga di sales. Passionate juga gitu di sales. Karena gini ya, aku ngeliat tuh di sales tuh sangat dinamis ya. Kalau mungkin dulu aku udah tahu nih, besok gue mesti ngapain, besok gue mesti follow up apa. Sedangkan di sales dengan segala dinamikanya gitu, kita nggak tahu nih besok ada komplain apa, besok ada permintaan apa dari pelanggan, besok kita harus ketemu siapa gitu. Jadi memang lebih lebih ke upgrade sih dari sisi value juga gitu. Nah, itu berarti lumayan challenging dong. Maksudnya secara timeline pindah dari main job yang udah cukup lama ditekuni, hampir 2/3 karirnya di Telkomsel di job tersebut, tapi di akhir di tweak tiba-tiba jadi sales, dan itu kan mendekati pandemi atau pas pandemi kan bisa dibilang 2021 tuh. Pas pandemi. Ya kan? Iya, pas pandemi. Dan sulit-sulitnya challenge lah jualan tanpa bertemu secara langsung dengan customer ya berarti ya. Nah itu gimana tuh Majong? Bisa diceritain nggak momen-momen pada saat perpindahan itu, transitionnya gimana sampai akhirnya jadi patient gitu di awal-awal jadi sales? Jadi kan memang selama ini gitu ya, mungkin kayak otakku tuh udah terset ngerjain sesuatu kayak ya itu ya yang BAU lah gitu, budgeting atau mungkin kayak ngebuat konsep untuk event gitu ya. Terus activation dan lain sebagainya gitu. Terus tiba-tiba masuk ke sales, challenge-nya banyak banget gitu ya. Pasti. Aku juga sebenarnya agak sedikit mental block pada saat itu gitu ya. Gue bisa nggak nih gitu ya. Karena pertama aku nggak ada basic sales sama sekali. Kedua, aku facing aku di head to headin sama manajer-manajer lain yang memang DNA-nya tuh di sales. Mereka lahir dari sales. Itu challenge. Ketiga, aku di challenge untuk menghandle account strategik yang memang ada di HQ gitu ya. Kalau kata orang-orang sales tuh pasti kayak gila lo udah bisa langsung handle account segede ini dengan lo zero experience di sales gitu. Dan how lo bisa mengaccelerate skill lo gitu kan, nyamain lah gitu sama yang lain gitu. Itu challenge banget. Dan yang keempat adalah kayak membawahi tim gitu ya, yang memang ya mereka udah orang sales dan pada dasarnya mereka orang-orang senior di sales. Jadi memang saat ini pun aku ke teman-teman itu modelingnya adalah membersamai mereka gitu ya. Aku banyak belajar dari mereka banyak. Dari ceritanya Mbak Ajeng nih sebenarnya sedikit tergambar bahwa ternyata di Telkomsel Enterprise pun environment-nya positif banget berarti ya Bang ya. Positif. Untuk orang yang baru bukan early karir ya, tapi early di posisi tersebut gitu ya. Tapi bisa dibantu sama environment sekitarnya untuk akhirnya bisa belajar bareng. Dan ya kontribusinya bagus gitu buat perusahaan. Iya sih, alhamdulillahnya kalau aku karena pengen growing gitu ya, jadi kayak ya aku nggak melihat dia timku terus aku nggak mau nanya gitu, kayak misalnya aku nggak tahu ya aku akan tanya, tapi memang ibaratnya gue nggak mentah-mentah amat lah gitu. Secara skill set juga aku juga harus mempersiapkan itu. Terus kayak
jargon-jargon istilah-istilah sales. Kan ya, kayak lo ngelihat kayak performance ini gimana caranya, growth year on year, month on month, gap, incremental. Ya, tapi ya dengan kondisi saat ini dengan udah expert banget gitu ya. Mungkin kalau sekarang Mbak Ajeng kalau dikasih jualan mau dijual apa lagi mau dijual nih, udah expert. belum cepet lah ya, udah cepet. Tapi sebenarnya pada dasarnya sih semua orang itu bisa berjualan ya. Nah tapi uniknya Bang, ternyata sales itu adalah satu-satunya profesi tuh yang nggak ada jalur resminya. Karena semua orang bisa jualan ya. Betul. Mau lulusan apapun bisa ya, dan lingkungan yang ngebentuk itu nantinya. Betul. Gitu ya. Kayak dokter kan ada jalur profesinya untuk jadi dokter, dapat sertifikat dan lain-lain gitu ya. Apoteker dan lain-lain. Sales ini nggak pernah ada nih. Paling cuma training gitu. Ya, ada kok teman gue juga tamatan pertanian ya sales. Lah, bener kan? Karena di kuliah itu mungkin pertama di awal kuliah tuh pelajarannya kan yang dasar itu ya ada salesnya, ada marketingnya kan. Iya, betul. Sebelum masuk ke yang detailnya, spesialisnya lah kurang lebih gitu ya. Okay. Nah, sama tadi kan udah dijelasin gitu ya bahwa penyesuaiannya cukup berat dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau boleh tahu, akhirnya sekarang sudah jadi full time salesperson di Telkomsel. Kira-kira kalau boleh tahu day to day jobnya tuh ngapain sih? Ya, sebagai seorang sales di manager ya, PSI manager atau bisa disampaikan juga daily activity timnya tuh sebenarnya sebagai salesperson di Telkomsel Enterprise tuh kira-kira day to day jobnya ngapain ya buat teman-teman yang mungkin gambaran ya, atau bukan hanya sebagai Bu Ajeng tapi sebagai kalau timnya Bu Ajeng, Mbak Ajeng disebut apa sih? Public Service and Infrastructure. Kalau staffnya disebutnya kayak salesnya account manager. Account manager. Nah, account manager AM. Ada yang sebut AM. Beberapa perusahaan juga ada yang bilang eksekutif account eksekutif gitu ya. Ada yang nyebut juga RM kan, relationship manager. Kalau di bank ya. Oke. Kurang lebih sama ya. Betul. Itu gimana tuh job role-nya seperti apa kurang lebih? Ya, sebenarnya kalau day to day itu kan memang yang namanya sales kita udah punya target yang fix ya. Pasti. Jadi memang kalau dari harapan dari manajemen kan ya gimana caranya kita bisa mengenerate revenue, performance kita bisa achieve gitu ya di akhir tahun gitu ya. Tapi sebenarnya beyond dari itu menurut aku sales itu as a salesperson ya, misalnya account manager disebutnya kalau di Telkomsel itu kita itu harus punya skill set yang combine ya antara soft skill sama hard skill gitu. Kalau job role sih memang ya pasti ya pertama kita networking gitu, engagement sama pelanggan gitu ya. Terus kita menemukan kebutuhan pelanggan. Kita juga harus punya business acumen yang bagus gitu ya. Dalam menjalankan peran kita sebagai account manager adalah kita juga harus menjadi active listening gitu ya. Dari situ kita bisa berempati gitu ya sama pelanggan, sehingga kita bisa explore pelanggan karena pelanggan udah merasa nyaman gitu. Jadi kayak semacam lu harus punya kemampuan untuk mendengarkan keluhan pelanggan, kemudian gather informasinya, kemudian diberikan solusinya. Betul. Agak semi konsultan ya berarti. Konsultan ya. Benar. Kalau aku mengadaptasinya ya itu ya sebagai business consultant ya untuk pelanggan gitu ya. Rather than kayak ya udah jualan gitu. Misalnya kita ke pelanggan, Pak, saya punya solusi ini loh gitu. Enggak, justru kalau aku lebih ke pendekatan active listening dulu gitu. Gue setuju sih. Gue juga kalau orang jualan gini kan, orang jualan tiba-tiba gini kan. Tiba-tiba setuju kenapa nih? Enggak, kalau kayak orang jualan tiba-tiba, Pak, Bapak mau ini enggak? Lah, gue belum apa-apa, dia udah nawarin produk gitu loh. Itu kan betul. Akhirnya gue juga gak mau kenal juga belum. Lu siapa ya? Tiba-tiba nawarin gue gitu. Iya. Kadang kita males juga kan kalau misalnya ada sales gitu, aduh ini. Iya. Ya pendekatannya juga udah melalui menawarkan produk duluan ya. Betul. Jadi bisa dibilang pendekatannya atau approach-nya ini konsultative selling lah ya. Jadi kita dengerin dulu kebutuhannya apa, kita tahu dia needs-nya seperti apa, atau ada pain point apa yang dialami sama perusahaannya dia, baru tuh kita masuk gitu ya. Panjang dong journey-nya. Iya, journey-nya panjang kalau misalnya memang kita mengeksplor dari awal nih, memang mengeksplor dari awal gitu, kayak memang belum dari ada triggernya gitu ya, belum ada kebutuhan gitu. Lain halnya kalau misalnya dia udah bold gitu ya di awal, Jeng,
perusahaan gue butuh ini nih gitu buat meningkatkan efisiensi atau misalnya meningkatkan operasional artinya bisnis si gitu ya. AM itu sudah nge-mapping duluan ya. Dan pelanggan juga udah ada kebutuhan. Sudah ada kebutuhan. Ya. Nah, baru kita bisa come up dengan formulasi solusi apa gitu yang bisa ditawarkan ke pelanggan gitu. Banyak nggak solusinya? Solusinya lumayan banyak ya, tapi kita bisa custom gitu. Misalnya kayak pelanggan mau apa, butuh apa gitu, itu kita bisa custom gitu. Wow. Gitu sih. Tapi yang relate sama telco mungkin, atau bisa juga hal-hal lain yang di luar telco ya maksudnya. Pengadaan gitu. Kayaknya enggak lah ya. Pengadaan kayaknya enggak. Kayaknya emang harus relate ke produknya Telkomsel juga gitu ya, as a telco. I see. Nah, tadi aku menarik juga Bang dengan statementnya Mbak Ajeng bahwa sifatnya konsultatif selling gitu ya. Nah, kalau perusahaan yang bergerak di bidang konsultan kan dia ada consultation fee. Nah, kalau Telkomsel chargingnya gimana nih? Berdasarkan apa? Pelanggan bayar ke kita. Ada biaya konsultannya enggak? Kalau untuk biaya konsultan sih enggak sih, free of charge ya. Kita bener-bener ya itu as a part of service kita ke pelanggan gitu kan. Gitu. Bisa jadi one stop solution juga ya. Karena kan provider solusinya juga, terus dari konsultasi juga dilayanin. Betul. Daripada nge-hire konsultan, mendingan langsung datang ke Telkomsel kan? Iya, dapat semuanya. Gratis. Dapat produknya. Betul. Keren end juga. to end. Positioningnya keren juga. Sebenarnya kalau untuk harga sih itu belakangan lah gitu. Itu bisa yang terpenting kebutuhan customer tersolusikan ya. Kalau customer biasanya harga nggak masalah, yang penting murah. Harga nggak masalah, yang penting murah. Betul. Menarik juga tapi bisnis modelnya ya. Jadi approach-nya konsultatif tapi consultation fee-nya nggak ada, tapi subscription atau product based. Ya, jadi kalau teman-teman yang pengen menjadi seorang account manager ya perusahaan tempat Mbak Ajeng bekerja ya, mungkin skillnya seperti ini yang dibutuhkan ya kurang lebih ya gambarannya. Tapi sebagai account manager. Betul, kalau sebagai account manager tadi Mbak Ajeng spill di awal bahwa harus ada balancing antara hard skill dan soft skill gitu. Hard skill ya nggak mungkin nggak tahu lah produk Telkomsel seperti apa. Kalau itu nggak memahami kan susah juga Bang. Jualannya gimana nanti kan? Betul. Ya. Berminat? Tertarik. Tertarik. Tapi under Mbak Ajeng. Jadi Mbak Ajeng. Tapi kayaknya kalau udah ngobrol. Udah tahu. Kalau dari ininya gaya berbicaranya gitu ya. Udah cocok deh nih. Cocok ya, langsung terima ya. Besok ajukan lamaran ya kalau gitu. Tapi saya ke resepsionis juga. Atau bisa tapi mungkin kan zamannya Mbak Ajeng tuh ya. Iya. Tapi kalau sekarang mungkin beda ya proses perekrutannya ya. Iya, pasti beda. Itu sebenarnya kreativiti aku aja gitu. Ngide-ngidenya aku aja. Tapi kalau zaman sekarang kan kalau nggak salah Telkomsel udah ada buka kayak GPTP ya. TTP ya kalau nggak salah. Ya, dulu ya. Aku agak miss out. Telkomsel kemarin baru buka Bang. Ternyata akhir bulan Januari. Ternyata tuh ada pembukaan. Lihat aku di juga IG lihat di sosial media betul. Di sosial media. Itu baru buka. Nah mungkin ya buat yang lagi mau proses lebih lanjut gitu ya, karena setauku pendaftarannya udah tutup, bisa tonton video ini, siapa tahu berguna nih pada saat interview, terus masuk ke subdirnya Mbak Ajeng. Tapi kan nggak bisa milih juga, saya mau ngelamar tapi langsung tempatnya Bu Ajeng nggak bisa. Tapi kan at least kalau misalnya job role-nya sama-sama sales itu kan lebih tahu lah Telkomsel itu seperti apa gitu. Ya, tadi kan udah dibahas ya Mbak Ajeng terkait dengan job role-nya seperti apa, day to day job-nya juga seperti apa sebagai salesperson di Telkomsel. Nah mungkin yang bikin orang tertarik untuk masuk ke sebuah perusahaan itu adalah kompensasi sama benefitnya Bang yang ditawarkan. Betul. Tapi kalau dilihat dari Mbak Ajeng nih udah double digit tadi ya, double digit experience di Telkomsel, kayaknya sih harusnya bagus sih kompensasi sama benefitnya gitu. Tapi mungkin bisa dikasih tahu nggak Mbak Ajeng kira-kira seperti apa selama experience di Telkomsel? Ya, di-spill dikit buat para pendengar lah ya. Jadi biar lebih semangat gitu ya. Semangat ini ya, ngelamar ke Telkomsel. Oke, kalau dari kompensasi ya kompetitif gitu ya, dari sisi salary, terus allowance gitu ya. Karena kalau di Telkomsel itu aku melihat perusahaan itu sangat
memperhatikan kesejahteraan karyawannya gitu ya, well-beingnya juga gitu ya. Jadi mungkin nggak hanya salary gitu ya, kita juga dikasih benefit telekomunikasi juga gitu ya, masing-masing karyawan gitu. Menarik. Itu dari sisi itu dari sisi kompensasi yang memang sifatnya apa ya? Ya itu ya materials ya gitu. Tapi sebenarnya banyak hal yang memang Telkomsel itu provide banget buat karyawannya gitu ya. Kayak misalnya kita juga difasilitasi untuk untuk bisa mengupgrade diri kita gitu ya, lewat training gitu kan. Sekolah juga ada scholarship scholarship juga pernah ada gitu ya, programnya, dan itu banyak juga peminatnya, dan menurut aku itu salah satu yang ultimate juga gitu ya, memberikan kesempatan karyawan-karyawan berprestasi untuk sekolah keluar gitu kan. Selain itu di kantor secara facility juga di provide juga tuh ada banyak wadahnya juga, kayak misalnya karyawan yang suka fitness gitu ya, difasilitasi sarana olahraga gitu di lantai 6 ada gym office, ada gym office-nya. Wow. Tanpa perlu harus keluar dari kantor, lu bisa nge-gym situ pulang kerja. Betul. Keren juga. Tadi balik lagi ya. Tapi gitu. jangan kerja, jam kerja nggak boleh. Ya itu dia. Jam kerja dong. Biasanya di pagi atau after office gitu kan. Okay. Terus kalau yang suka atau minat dance gitu ya, itu juga ada ininya gitu ya, ada komunitasnya juga gitu. Ya. Nah sebenarnya hal-hal kayak gitu menurut aku yang apa ya, yang mungkin nggak tahu ya, aku tidak bisa membandingkan dengan perusahaan lain ya seperti apa ya, maksudnya allowance atau apa benefit yang diberikan, tapi menurut aku ya itu tadi ya, aku bersyukur sih gitu ya, bisa menjadi part of karyawan Telkomsel gitu ya, ya secara material, secara benefit, secara allowance, terus work life balance kita juga benar-benar diperhatikan gitu ya. Itu aku bersyukur sih untuk itu. Dan in fact juga nih Bang, di kondisi COVID terakhir kemarin gitu ya, pada saat pandemi, Telkomsel nih satu-satunya telco yang nggak ada berita layoff-layoffan Bang. Oh, nggak goyang gitu nggak ya? goyang. Betul, dan turnovernya kayaknya rendah banget sih ya. Rendah ya? Atau ya, sepengetahuanku sih memang. Itu menggambarkan kalau turnover rate-nya rendah, menggambarkan perusahaan memperhatikan kesejahteraan pegawainya betah. Iya, itu yang kita rasain sih ya, karena nah satu lagi sebenarnya benefit kesehatan. Itu yang impactful banget sih. Betul. Iya. Kalau benefit secara karir? Kan kalau karir itu ada mulai dari, kalau di Telkomsel seperti apa sih? Ada staff, Iya. supervisor, office, kemudian manajer. Mungkin kalau aku berbicara di sales aja gitu, aku sama nggak career path di sales sama di organisasi lain di Telkomsel tuh sama nggak kira-kira career path-nya? Sama ya. Yang membedakan hanya title-nya aja kan, title di belakang. Cuma sebenarnya kalau secara career path ya sama ya, kita startingnya dari staff, terus nanti naik, kalau staff itu band 1. Band 1. Kita naik ke band 2 sebagai officer, terus band 3 sebagai manager di struktural. Ada juga yang memang jalurnya non struktural, itu kita sebut senior officer gitu ya. Untuk di sales itu band 3, nanti band 4 as a general manager. Terus sampai ke band 5 even ya karir PT nggak menutup kemungkinan jadi director sales gitu. Banyak ya. Kalau band 5 itu apa? Vice President. VP. Berarti banyak juga yang dari organiknya Telkomsel itu sampai ke level BOD itu banyak. Iya, direktur sales kita saat ini ya memang dari organik. Iya, dari organik. Wow. Berarti karir path-nya untuk teman-teman yang punya mimpi jadi direktur perusahaan nih, Telkomsel punya karir path yang sangat memungkinkan. Iya, karena nggak semua loh Bang. Nggak semua level perusahaan, nggak semua perusahaan yang top levelnya, apalagi BOD levelnya itu memang dari bawah gitu, karena biasanya ngambilnya dari pro hire, gitu, atau dari multinational company yang lain yang industrinya related gitu diambil. Nah kalau misalnya memang BOD level bisa dari bawah,
ini jadi salah satu motivasi buat teman-teman juga kan yang mau ngelamar di Telkomsel bahwa ya kalau aimingnya direktur Telkomsel bisa. Iya. Gitu. Kalau pengen tahu juga sih jadi pengen tahu kalau di tempat Mbak Ajeng itu untuk naik sebuah posisi itu ada ininya nggak masanya, misalnya setahun 2 tahun gue udah jadi ini, atau memang harus nunggu 3 tahun udah pasti jadi gitu, atau memang prosesnya assessment gitu ya, kita memang sesuai dengan kemampuan capability kita gitu ya, sehingga lebih fair gitu ya, nggak bukan muda atau tua gitu ya, tapi dinilai dari kemampuannya gitu ya. Iya, gitu kita ya. harus itu sih mengikuti proses assessment. Jadi kalau sekarang itu memang lebih terbuka kesempatannya ya, karena selalu di-announce tuh kayak misalnya open recruitment gitu kan, kayak job tender gitu ya. Job tender gitu ya, itu selalu di-announce kalau yang memang eligible kita bisa ikut gitu ya. Ya cukup fair sih ya. Fair sih kalau itu ya. Semuanya berkesempatan diumumkannya sesuai dengan direktorat yang bersangkutan atau semua Telkomsel? Semuanya dibuka. Wow. Jadi bisa banget lintas karir antar direktorat. Yes, wow. Bisa. Menarik sih. Mungkin nih nanti Mbak Ajeng bisa jadi orang IT jangan-jangan. Bisa dong, bisa kan? ya. Karena kalau selama itu di open bisa dong, asal ya capability-nya punya karena melalui assessment juga. Gitu. Wah, menarik juga ya. Menarik. Untuk orang-orang yang ya kan ya banyak. Ini pertanyaan selanjutnya juga sih Bang, berkaitan sama environment ataupun sama kondisi yang ada di internal Telkomsel itu sendiri gitu ya. Ya banyak sekarang isu yang muncul nih, Gen Z ini kan mulai masuk ke dunia corporate. Nah, hal-hal yang kayak tadi tuh menarik juga buat Gen Z sebenarnya Bang. Karena kan Gen Z pengennya cari experience kan. Selama dia masuk ke sebuah perusahaan terus dia bisa multi role gitu ya, dia bisa pindah sana sini, kayaknya itu jadi salah satu ketertarikan. Nah, di Telkomsel banyak gak sih yang udah masuk Gen Z di khususnya di tempatnya Mbak Ajeng deh, di Telkomsel? Di timnya Mbak Ajeng ada Gen Z? Di timku kayaknya nggak ada ya. Gak ada belum mungkin. Atau milenial semuanya? Kalau Gen Z tuh range umurnya dari after kelahiran 98 ya. After 98 nggak ada. Nggak ada di ya. timku nggak ada. Cuma memang sekarang udah banyak tuh yang di sales pun ada yang kelahiran 2000 juga. Ada ya. Ada gitu. Di kantor pusat? Iya. Pusat. Bedanya gapnya udah jauh ya. Dari Gen Z udah bisa jadi salesperson Telkomsel di kantor pusat. Menarik. Jadi kesempatannya besar juga buat teman-teman yang baru gitu ya. Yang pengen bergabung ya untuk mencoba berkarir di Telkomsel ya. Oh ternyata 97 sorry. Apanya 97? Starting dari 97. Oh 97 startingnya. Belum sih, nggak ada sih kalau di timku. Tapi memang kalau 2000 kelahiran 2000 kan berarti harusnya sekarang dia tuh menginjak umur 24, 25 ya. Emang lagi golden age-nya nggak sih gitu ya. Betul. Ya 2000 berarti baru 2 tahun lah ya lulus kuliah. 2-3 tahun lulus kuliah. Tapi emang nggak tahu ya. Kalau aku ngelihatnya ya anak zaman sekarang tuh ya Gen Z itu emang pintar-pintar sih ya. Pintar ya. Jadi memang harus kita justru compete sama mereka gitu. Harus keep up banget. Iya. Gitu. Karena biasanya ya itu yang jadi ini banyak mistranslation aja. Karena kan ya millennials ke Gen Z, mungkin kalau millennials awal kan agak ya masih masih harus adaptasi tuh kayaknya ke teman-teman yang Gen Z sekarang gitu. Karena di sosial media kan ramai tuh. Betul. Bingung cara ngatesin Gen Z, tapi berarti di Telkomsel gap year tuh nggak terlalu jauh lah ya. Anak-anak mudanya juga banyak ya berarti ya. Banyak. Kayaknya. Tapi orang juga kayak gini ya kayak Mbak Ajeng milenial tapi penampilannya Gen Z. Betul lagi. Kan mungkin karena lingkungan. Tuan saya kayaknya. Sama aja. Ada lagi teman saya lebih tua lagi. Padahal lebih muda. Saya tahu kayak siapa. Sebelumnya ya. Iya. Atau itu pengaruh kacamata kali ya. Kacamata. Iya. Oh iya, sama berarti business attire tuh diserahkan ke masing-masing pegawai atau memang ada pakemnya, misalnya untuk sales harus pakaiannya seperti apa gitu atau menyesuaikan aja. Sebenarnya untuk outfit nggak ada pakem yang gimana banget sih, enggak gitu. Tapi memang kita harus rapi, harus merepresent Telkomsel. Apalagi kita sebagai salesperson gitu ya. Betul. Kita harus merepresent apalagi. Betul. Kita ketemu kita
Mbak Ajeng ketemu dengan customer gitu ya, merepresentasikan perusahaan ya. Iya, itu memang harus well dressed sih gitu ya menurutku. Tapi memang harus disesuaikan nih kita mau ketemu sama siapa. Kadang suka misalnya kayak ada beberapa audiensi gitu ya sama pelanggan. Kalau emang konteksnya yang resmi gitu kita suka janjian dulu nih. Oh, disesuaikan. Pakai apa? Kalau pakai batik kita sesuaikan. Kan itu sebagai part of kita ya menghargai juga lah gitu ya. Dan mempengaruhi deal apa enggaknya sebuah project itu kayaknya ya. Itu dia. Iya kan pasti kan ya. Tapi kalau kayak gitu dapat ini nggak kayak grooming class gitu? Ada juga. Ada juga ya? Class. Oh. Iya, ada juga. Wow. Ada juga grooming Ada juga? class. Untuk teman-teman sales tuh dapat grooming class juga. Iya. Menarik juga tuh bang. Iya, Didandanin bang. Serius? Betul. Ada ya? Didandanin sampai kayak Dikajarin. Dirapihin rambutnya, Cara berpakaiannya seperti apa, berkomunikasi juga iya, diajar pembawaannya seperti pembawaannya. apa. Karena kan Menarik. ya kita kan fronting ya, ini bener-bener garda depan banget nih, salesperson, account manager nih fronting. Jadi memang apalagi sekarang itu B2B gitu ya, itu menjadi salah satu salah satu yang diandalkan lah gitu ya, untuk bisa nge-fulfill. Kan ini udah berapa tahun ya kalau Mbak Ajeng dari Telkomsel? Udah lama lah ya, udah lama. Double digit lah ya. Pengen tahu dong experience yang paling menarik selama di Telkomsel. Mungkin bisa cerita ke teman-teman gitu ya. Aduh, paling menariknya banyak. Pasti banyak kan sih, orang keliling Indonesia kayaknya dulu ya. Dulu iya. Mungkin dibagi dua masih tuh pengalaman menarik pada saat di 2/3 awal sama yang sekarang. Sama yang sekarang. Sama yang sekarang di salesperson ya. Oke. Kalau dulu benar gitu ya. Kita kan suka ada roadshow, event-event gitu ya. Jadi ya enaknya kita bisa keliling-keliling tuh kan, keliling Indonesia. Terus ketemu sama teman-teman yang ada di kota-kota luar Jawa ya. Betul. Yang selama ini mungkin tatapannya nggak pernah bertatap muka ya. Berkomunikasi via telepon aja ya. Iya, itu yang paling menyenangkan itu sih ya. Kita dapat networking ya internal, kita jadi tahu ini siapa yang biasa kita cuma catch up by phone gitu atau by email. Oh ini gitu yang yang jadi lebih lebih akrab lah gitu. Keliling Indonesia seru juga ya. Keliling Indonesia Iya. saya belum pernah saya. Sama sebenarnya ini sih yang menyenangkan juga. Kita tuh kan jadi dipaksa untuk berkreativitas ya. Ini kira-kira event ini masih fit atau relevan nggak gitu ya? Karena kan gini, dulu tuh aku di kantor pusat itu menghandle activation dan kita diminta untuk bisa memformulasikan event yang bisa fit di semua area gitu. Nah, challenge-nya sebenarnya kan di situ juga, tapi itu jadi satu hal yang menyenangkan karena kita dipaksa untuk berkreativitas gitu. Gitu. Selama jadi sales. Wah, justru ini gongnya di sini. Karena di enterprise pastinya ketemu dengan high level ya kalau di perusahaan-perusahaan ya di situ ya. Yang paling menarik? Yang paling menarik yang pasti networking ya. Kita ketemu sama orang-orang yang inspiratif dengan background line of business yang beda-beda gitu ya. Jadi kita point of view-nya jadi lebih terbuka gitu ya. Senang gitu bisa dapat ilmu dari orang-orang inspiratif gitu kan. Terus yang kedua seneng bisa terlibat di project-project strategik yang memberikan dampak gitu. Berarti yang paling berkesan selama jadi sales nih nggak cuma jualan bang, berarti bang. Akhirnya benefit atau menjadi beneficial buat ya tadi end customer gitu atau buat pelanggannya dari enterprise customer-nya Mbak Ajeng. Ya. Cukup ini ya. Inspiratif. Memberikan kesan gitu. Jadi kerja nggak cuma kerja doang, tapi kerja memberikan dampak. Ya mudah-mudahan bisa memberikan informasi juga kepada teman-teman gitu ya. Experience-nya Mbak Ajeng ini bisa memberikan informasi lah ya kalau teman-teman pengen bergabung ke perusahaan digital telco terbesar di Indonesia gitu ya. Biar bisa tahu aja kurang lebih gitu ya. Biar bisa didigging juga. Kalau boleh tahu kira-kira mantenginnya kalau memang teman-teman yang tertarik gitu ya, kira-kira mau daftar menjadi karyawannya Telkomsel atau mau coba join gitu di Telkomsel, either itu dia fresh grad ataupun pro hire gitu ya, mau shifting karir, kira-kira informasinya itu bisa di mana sih Mbak Ajeng? Mungkin teman-teman bisa akses di sosial media gitu ya, terutama di Instagram, terus di LinkedIn, di website juga.
Website juga. Udah tertera ya, kita ketik Telkomsel dimanapun pasti official account-nya langsung muncul ya. Di Instagram udah ada, di LinkedIn udah ada, di website terutama gitu yang jadi mother of source-nya di website gitu ya. Nah kan ini informasi dong. Betul. Mungkin ada nggak tips and trick dari Mbak Ajeng gitu ya buat para pendengar gitu ya atau penonton gitu ya, ya biar mungkin bisa bukan bisa diterima ya, bisa masuk ke Telkomsel kali ya. Tips and trick ya, tips and trick. Tips and trick buat masuk ke Telkomsel ya. Ya sebenarnya tadi udah secara disinggung umum ya. aja ya kali ya. Boleh. Ya itu tadi ya, pasti kita harus ada kesiapan gitu ya. Karena yang namanya masuk dunia kerja itu kan kita compete sama mungkin banyak orang dengan experience background, educational background yang beda-beda gitu ya. Itu kita harus siap gitu sama itu. Itu tadi ya, kalau untuk skill ya communication skill itu penting gitu ya. Networking, engagement, terus kemauan, willingness buat berkembang, buat belajar. Ya buat belajar ya. Sama yang terpenting mungkin kita harus punya growing mindset. Ya. Sama harus punya passion and grit gitu. Itu sih. Jadi teman-teman harus gigih gitu. Harus gigih sih gitu ya untuk menghadapi challenge di dunia kerja gitu ya. Terlebih lagi kondisinya konteksnya di Telkomsel ini kan perusahaan yang sangat mengedepankan digital, inovatif dan ya kan. Perkembangannya pesat kan, berubahnya cepet banget gitu ya. Iya betul. Transformasinya cepet banget. Kemarin baru take over IndiHome juga. Dari Telkom ya kalau nggak salah ya. Jadi single provider untuk retail bisnisnya juga gitu kan. Retail bisnisnya di Telkom Group nih harus menuntut jiwa-jiwa yang memang mau belajar. Iya. Tapi kalau tapi multi background, multi core competence sebenarnya apapun bisa lah ya untuk masuk ke Telkomsel. Karena bisa sih. Ada ya. Tapi saya nggak tahu. Terutama di sales ya. Di sales ya. Oh kalau di sales kayaknya semua lulusan kayaknya bisa ya. Biasanya orang akan ngelihat experience-nya ya. Bisa jadi. Untuk pro hire ya. Iya untuk pro hire ya. Kalau fresh graduate ada nggak sih sebenarnya? Fresh graduate ada. Ada ya. Ada sih. Kita masuknya itu kalau dulu tuh ada namanya TTP ya, Telkomsel Training Program. Mungkin sekarang juga sama sih. Trainee juga, program trainee dulu. Kalau dimulai dari magang Telkomsel buka magang ada juga? Ada juga magang ya. juga ada. Oh biar perkenalan dulu deh kalau misalnya pengen tahu dunia kerjanya di Telkomsel seperti apa, mungkin pengen nyoba magang dulu gitu kan. Biasanya internship itu dibuka buat mahasiswa gitu ya, udah semester lanjut gitu untuk fulfillment ininya mereka juga gitu ya. Kelulusannya mereka ada program magang juga, dan Telkomsel open buat itu juga sih gitu. Oke. Dari tadi udah dibahas tuh dari awal, Mbak Ajeng masuk dari awal, bahkan Telkomsel itu apa gitu kan dijelaskan. Kita juga baru tahu Telkomsel ternyata ada lini bisnis enterprise. Ya selama ini mungkin teman-teman taunya jualan pulsa ke outlet gitu kan. Ternyata Mbak Ajeng rapi loh gitu ya. Ya kan ya kan rapi sih, maksudnya ada juga bisnis yang di luar itu ternyata ya. Iya betul. Yang ternyata Telkomsel mendeliver solusi digitalnya itu nggak cuma ke individu tapi juga ke enterprise yang scope-nya lebih besar dan impact-nya pun juga akan lebih besar gitu ya untuk kliennya Telkomsel. Terus juga tadi udah dijelasin career path-nya seperti apa, tips and trick-nya juga tadi bakal dijelasin, compensation benefit-nya juga dijelasin. Kayaknya cukup lengkap ya Bang. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi teman-teman. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi teman-teman. Memang tujuannya kita mengundang para ekspertis di bidangnya untuk memberikan gambaran ke teman-teman pendengar nih untuk lebih tahu detail informasi yang tidak ada di media mainstream tentang industri terkait gitu. Dari orang dalam. Kali ini Mbak Ajeng mungkin selanjutnya sekarang di telco, mungkin selanjutnya bisa jadi di industri yang lain. Industri yang berbeda, betul. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan informasi ini seluas-luasnya gitu dan konsisten. Thank you Mbak Ajeng. Makasih banyak Mbak Ajeng udah mau hadir. Good luck untuk podcast BOD-nya ya. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin episode kita kali ini. Ditunggu episode selanjutnya dengan bintang tamu
bintang tamu yang mungkin lebih inspiratif dan lebih bisa memberikan informasi yang kita berharap sih semakin hari semakin bagus informasinya, semakin luas dan semakin benefit buat teman-teman yang dengerin podcast BOD. Karena sejatinya semua butuh orang dalam.